Oke, balik lagi di Randy's Channel. Ya, Waduh. ini kita nggak ngomongin pop culture, tapi kita ngomongin kayak kehidupan sehari-hari ya. Sehari-hari gue sih hidupnya kuat bro. Yoi, Ngangkat galon. ke galon, Bukan. angkat gas 3 kilo, Agen. Oh. agen. Maksudnya tuh kuat dalam mengarungi beratnya kehidupan ini men. Oke, kenalan dulu dong, sama siapa? Buat Randy's Channel ya. Ya. Nama saya Pangeran Ringgit. Lu Malaysia ya? Ringgit. Itu ringgit kebetulan karena utang waktu itu ya, dulu orang tua saya dibayar pakai ringgit. Oh gitu. Iya. Halo, gua Fikri. Oke. Lu pernah, kan kita ketemu di salah satu audisi itu ya? Oh iya. Penyiar ya? Kita sebut yang. Kebetulan kita ketemunya di satu audisi media konvensional. Oh iya, profesional. Berarti kampung. Kampung kan? Hah? Kampung. Enggak. Oh enggak. Media konvensional. Media konvensional. Serang, kalian mau nebak-nebak mau di TV kayak koran gitu. Oh ini media konvensional audio. Audio ya? Oke. Boleh diartikan sendiri ya. Ya, Tapi silakan, bukan silakan. podcast, tapi Bukan Bukan podcast. podcast. Oke. Bukan. Podcast Karena apa? konvensional. Konvensional ini men. Gimana ya, kita waktu itu akhirnya kita ketemu satu visi gitu kan, berbagi pengalaman gitu ya. Itu karena Ternyata pengalamannya seru-seru loh gitu ya. iya, buat teman-teman yang nggak tahu basicnya beda-beda men. Biasanya beda. Kalau Doi ini mantan Penyiar penyiar. radio di di daerah. Oke. Daerah. Di Medan. Medan. Medan kotaku. Kok semena-mena kali dia? Dan- Cimaknya. Kalau Randy di lu sempat di manajemen juga ya. Sempet di ya di digital agency pernah. Dan saya di sini yang tidak berguna. Jangan gitu dong. Semua berguna men. Udah begitu dong. Ya, soalnya Begitu. gue belum ada men, belum ada yang naksir bro. Tapi di antara kita bertiga yang pernah main bola sama Valentino Gilbert dia. Itu doang nih. Jadi ya. Mohon maaf itu pas saya main bola itu cuman buat ambil bola, pas bolanya ambil jauh. Anak gawang ya kali, anak gawang. Gue dengar ini kok striker kok. Striker ya? Iya, striker tapi nggak pernah ngegolin. Gue di pertandingan itu men Lu 7-0. nggak pernah ngegolin apa Balotelli atau gimana? Tapi baik lagi tadi yang ngomongan lu media konvensional Dari tadi. konvensional. Kita bareng-bareng ikut di situ ya. Iya. Kita ikutin prosesnya ya. Karena mereka nyari OB. Nyari apa nih? Nyari pasukan baru lah. Nyari Pasukan baru buat siaran. Akhirnya Akhirnya lu nggak yang masuk 10 besar. saya Yo, Kok upload? gue sih jujur nggak ngarep karena gue udah pernah. oh iya. Gue nggak pernah. Berarti maksud lu poinnya di sini media konvensional yang kemarin tuh lebih kecil daripada radio Anda yang sebelumnya? Hah? Enggak juga. Oh, enggak. Cuman sih dapet gini ya gue kalau bahasa Jumoy gue ngasih kesempatan lah sama Oh, gue. oke. Kasih jalan, kasih Iya, jalan. kasih jalan. Kalau jalan gue dulu memang lah. belum rezeki. Belum rezeki. Nah, saya yang memang ngebet banget diminta dikasih gitu. Yo. Nah, Oke, akhirnya gue maju ya. Gue maju. tapi lo cerita dong kesan-kesan lo gitu pas pertama. Oh, pasti lo kan ada kan pengumuman tuh. Yoi. Pengumuman lo gimana tuh pas dikasih tau? Rasanya gimana? Ben? Disebut lagi nama lo gitu kan. Sebenarnya ini gue kasih tau ya. Jadi media konvensional yang kita ikutin itu di Sejabodetabek ya. Berarti ada berapa kota? Ada Bekasi, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Nah, Jakarta. ya kurang lebih ratusan lah yang mungkin yang ikut ya. Kurang lebih. Nah, kita semua bareng di BSD, kita di BSD Tangerang. yang di Tangerang kan. Akhirnya gue ikut itu. Ini sebenarnya pas interview itu gue salah ya. Apa tuh? Jadi yang interviewnya itu kan cewek. Terus lu sempat bilang, Kakak ini bukan? oh bukan. Bukan ya? Oh bukan. Melin kalau nggak masuk. Kakak ini bisa dilihat ini bertiga maksudnya itu cabe-cabean. Nah, ini pacar-pacar kita sih. Cuma pacar lu nih yang tengahnya, ya nggak sih? Oke. Pokoknya pas waktu itu gue ikut, gue bilang gue kenal sama penyiarnya. Oke. Terus ditanya, emang siapa yang siaran? Gitu Asik. ya. Gue nggak tahu men. Oke. Gue nggak nyangka pertanyaannya bakal kayak gitu. Kira gue cuma bilang tahu-tahu aja. Gue bilang namanya siapa, Rina apa gitu kan. Berarti lu sotoy lah ya? Lebih ke sotoy ya? Tepat sekali. Oke. Akhirnya pas gue disebut namanya itu, ternyata yang nanya itu Saya orangnya. iya, adalah dia yang siaran man. Udah men. Iya, gue kira gue udah die banget sih. Akhirnya ternyata tetap dipanggil jadi 10 finalis yang terpilih kan. Seneng gue, Menang. jujur seneng banget di situ. Sampai akhirnya di titik mereka bikin challenge 10 finalis ini harus posting di Instagram mereka masing-masing. Terus katanya likes-nya terbanyak akan mendapatkan penilaian
lebih besar 25% katanya. Gitu. Kebetulan lu like ya? foto Yoi gue? dong. Lu Iya like. dong, gua nge-like lah. Lu nge-like semua. Gua nge-like semua biar seru. Biar seru. Yang 10-10 Gue ya. yang kenal aja sih. Oh, Tapi nih, jumlahnya tuh beda. Gua bandingin sama lu semua nih, sama 10-10-nya. Lu yang agak tinggi deh, gitu. Iya memang. Kalau untuk like saya bukan gua bayar. Nah, jadi Ya gua beli. Terus lanjut. Pokoknya likes gue itu gue minta dari snap gue, teman-teman yang sebenarnya bukan teman gue. Jadi gue sedekat gitu minta likes. Dari mana aja tuh? Tinder, Bumble, Facebook, Agung, Line Today. Oke. Line Today beda. Online tuh dia beda. Line Square. Pokoknya gue minta kekumpul 1000 berapa lah gitu. Terus kan akhirnya mereka ada visit ke kantornya tuh yang 10 finalis tuh. Kebetulan itu memang masih di tengah pandemi awal-awal tuh men. Awal-awal ya lagi heboh-hebohnya itu. Ada yang gimana nih kita tetap ada nggak acaranya gitu. Akhirnya gue tetap datang ke situ pakai masker gitu-gitu kan. Gue berangkat Jumawa dong. Oke. Likes gue terbanyak. Iyalah. Men. Asik. Tapi ternyata men saya tidak terpilih dari yang 10 itu. Kacau sih. Gue lebih kayak di situ sih. Bingungnya Sedih gitu. Iya, Ada Lex. apa nih gitu ya? Iya benar bro. Ada apa sih? Apakah ada konspirasi di antara terlibatnya penyiar-penyiar ini gitu? Allah konspirasi. Dokter Tirta kali. Kita konspirasi. Itulah yang bikin gue kayak ngerasa apa yang salah. Oh ya, dan memang pas kita visit ke kantornya Virgin itu 10 finalis ini disuruh tampilin apa aja bebas. Oke. 10-10-nya. Lo nampilan apa? Gue nyanyi sih. Oh gue nyanyi. Iya, gue nyanyi. Batak banget ya. Lagunya luar negeri bang. Oh, ya nggak apa-apa ya. Keren lagu-lagu yang nongkrong di Lampung. Oh, iya. Hmm. Tuaknya nggak ada. Nggak ada. Oh. Jadi mau nyanyi baru panggoran pun kurang deh gitu Iya, ya. kurang. Iya, Nggak seru, iya, nggak seru. iya. Pokoknya gue udah kayak impersonate dari James Arthur lah situ. Asik. Parah. Tapi Tapi lebih ke James Marbun sih lu. Nggak ada orangnya, ada yang punya nama. Jauh. Mabang. Jauh, sorry. Oke. di situ ada yang pokoknya dari yang 10 mayoritas nyanyi ya. Terus ada yang stand up satu, terus satu lagi ya ngarang lagu gitu pakai gitar. Asik. Dan yang kepilih? Yang ngarang lagu. Oke. Padahal likes-nya tidak menang dari saya. Hmm? Dia masih di bawah saya likes-nya. Maksud gue gini loh, kalau misalnya 25% tadi gue udah lebih. Berarti gue cuma poles-poles dikit doang dong. Pas sudah Nah, meet sama seluruh jajaran. berarti lo 75% lu kalah. Iya, makanya gue bingung. Apakah gue memperjelek diri gue pas nge-present atau gimana? Makanya dari 20% itu jadi nggak ada harganya. Tanggapan lu Bang. Tanggapan gua? Sebagai mantan anak agensi. Nah, kayak saya kan talent yang kesasar nih. Udah kesasar. Soalnya kalau ada begini-begini tuh urusan manajemen. Oh iya, benar. Kalau udah urusan manajemen, mungkin kayak kalau nyanyi itu kayak kamu nggak sih? Kayak lu tuh cover lagu orang, bawa lagu orang. Makanya yang menang yang lagu orisinil tapi bercanda. Oh, Menurut gue, ini menurut gue ya. Orisinil Kalau- gitu ya? Oke. Kalau yang mau benerin boleh di komen nanti. Nah, lebih orisinal gitu Iya, maksud gua. karena si manajemennya ini pasti nyari yang autentik, ya kan? Nyari yang asli gitu. Oh ini yang Pure gitu ya. orisinil nih, Murni. belum ada nih. Ya sih gue. Bungkus lah gitu kan. bungkus. Tepat Karet dong, kedua ya. bungkus. Tepat dugem bungkus Iya. gede-gede. Tapi kalau dari lu bang, lu kan sebelumnya juga di radio. Kalau Salahnya saya apa di situ? kalau gue sih ya nanggepinnya tuh mungkin gini, satu, kenapa tadi yang lo bilang yang menang itu yang ngarang lagu? Karena Orisinil. di media itu kan yang dibutuhin adalah kreatif, ya nggak sih? Sedangkan mungkin yang lain-lain, gue nggak tahu karena gue nggak di situ, Oke. ya nggak sih? Karena yang lainnya pada nyanyi ya, Iya, mayoritas. mayoritas pada nyanyi lagu orang lagi, Bener banget. ya nggak? Dan masalahnya itu audisi siaran ya, bukan liga dangdut, Iya, bener kalau- sih. Kalau Bukan- liga dangdut, bukan idol, Tapi sebenarnya gini, gue bukan bukan. X Factor gitu. Iya, tapi maksud gue gini. Soalnya dari yang 10 itu kan tiba-tiba disuruh tampil, kita nge-present apa yang paling simpel Mhm. dan tiba-tiba kalau bukan nyanyi apalagi, masa kita Gue masak martabak telur? kalau gue tanggapannya sebagaimana anak radio gitu, gue Oke. pernah di interview kayak lu, gue bahkan pernah nge-interview gitu. Iya, kalau disuruh nyanyi mah ya banyak, anak SD juga disuruh nyanyi balonku ada 5 nyanyi,
Iya enggak? Bener banget. Cuma kan yang dibutuhin Simbol itu balik lagi kayak tadi tuh, kayak dibilang Randi bilang otentik, orisinil. Jadi kalau misalnya dihadapin dalam suatu masalah dia bisa nyari bikin solusi nggak? Problem solving. Ngebeat gitu ya. Problem solving bahasanya. Oh ya. Gitu. Ketahuan nggak anak internasional kayak gini? Karena di Bahasanya saya nggak ngerti. Karena di media konvensional itu yang kita tutup adalah bukan kreativitas tiap hari. Tiap hari. Oh, formula baru gitu ya. Iya, Yoi. harus keluar, lu harus bikin, lu harus di-push. Karena kayak gini deh, lo sadar nggak sekarang? Mungkin kita ini jangkauannya luas gitu ya, kan cuma ngomongin si dunia siaran dan dunia apa gitu. Lo sekarang perhatiin ya, kita nggak usah yang muluk-muluk deh. Mungkin kalau siaran itu mungkin nggak semua orang dengar radio, nggak semua orang apa gitulah. Kan semua orang pasti suka musik ya. Ya, itu basic ya. Lo perhatiin nggak sekarang penyanyi mana yang suaranya kayak Agnes Mo, yang laki-laki mungkin kita patokin kayak gitu, yang tinggi udah nggak ada kan? Tapi ada KKI. Hah? Nah itu dia. Itu lagi. Kenapa? Ada apa dengan Nah KKI? itu dia. Nah, berarti kan yang dicari sekarang tuh yang beda bro. Oke. Jadi media ini tuh kalau ini pandangan gue ya, media tuh sekarang butuh yang beda. Oh ya, promosi bentar. Kita lagi di Balai Kopi. BSD. Oh iya, Balai Kopi. Sini juga ada akademi baristanya sebelahnya. Oh, Gratis men. Iya. siap. Oke, kita balik lagi ya. Oke. Ke media tadi ya. Media tuh di mana? Mungkin itu YouTube, TV atau apa. Mereka nyari yang beda. Kalau nyari yang mungkin gini, nyari yang ganteng banyak. Itu yang beda. Iya nggak sih? Kan tuh orang kenapa? Biar berwarna. Gak hijau aja gitu. Nah, biar nggak itu aja gitu. Jadi Oke. ketika lo cuma nyanyi, apa bedanya lo sama yang lain? Lo mending ikut idol, lo mending ikut X Factor, batak lagi lo. Saya tapi kurang kalau nyanyi apa ya? Nah, Kadang suka terlalu tinggi nadanya. Jadi saya lebih suka cuap-cuap. Itu juga kalah tadi. tuh. Berarti kalau lo nggak rajin ke gereja berarti gitu. Oke. Anjir. Logiknya mantap. Lo kan berarti kayak gitu. Nah itu dia sih. Jadi kayak mungkin kita kalau gue ngasih tanggapan ke spesifik gitu. Kan kita ngomongin si tempat kita audisi ini gitu, si radio gitu. Radio lah. Akhirnya kesebut. Media kesebut. konvensional itu adalah radio. Ya. Namanya adalah Nggak usah sebut nama. Disebut merek, disebut merek. Namanya FM. Oke. Oh, iya. AM jadul. Oh iya benar. Kalau PM malam Hah? jam 7 PM. Oke. 7 malam. Kurang. Kalau PM lo tau nggak? Lo berarti masih bocah. Oke lanjut. Gini, kalau di radio sekarang tuh radio itu menurut gua mereka tuh nyari orang yang beda. Karena gini, kalau penyiar suara bagus tuh banyak, tapi yang punya karakter. Iya, dari audisi tadi mungkin lo salah satu orang yang belum berkarakter. Lo Pasaran. ibarat bukan pasaran, Oh, bukan. ibaratnya gini, ya lo lah, at least lo punya media, tapi lo nyoba orang menang, lo kan akan kerja 2 kali untuk ngebentuknya. Iya sih. Nah, itu dia. Effort lagi gitu. Tapi mungkin kalau kan kayak kita kan sama audisi gitu, gue nggak lolos gitu. Nah, tapi juga pas pada saat di interview jalan itu gue bilang gue pernah siaran. Oke. Nah, kalau gue ngambil positifnya adalah karena gue juga pernah ngalamin menginterview orang yang pernah siaran. Itu berat menerimanya. Kenapa? Karena yang ditakutkan si radio adalah dia ngebawa kesan lamanya ke sini Konsep lama. dan belum tentu nyambung. Dia enggak. Dan biasanya orang yang udah punya pengalaman egonya lebih tinggi. Enggak. Bener ya? Dan mungkin misal contoh kayak gue mungkin dengan basic yang ngomongnya rada-rada nyelekit gitu. Kan belum tentu si radio ini bisa nerima orang-orang yang nyelekit. Apalagi gue pernah ditegur KPI dulu. Bapak tadi jadi cerita di sini. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau gue bukan mau merendahkan level, tapi level gue tuh udah bukan di situ. Oke. Ranahnya lain Level gitu kalau gue pribadi gue menaruh level gue adalah gue ditarik, bukan gue ikut dari bawah lagi. Oke. Ibaratnya kalau mobil nih gue tinggal ganti velg, ya enggak sih? Gue tinggal nambah body kit.
bukan ngomongin cicilan lagi. Bukan ngomongin cicilan. Tapi gue ingat pas school finals itu ada final question gitu dari jurinya men. Yoi. Dan bervariasi ya. Tapi jawabannya juga bervariasi dan yang menang ini luar biasa sekali, mengundang empati dari masing-masing judges. Nah, Apakah itu berpengaruh? Maksud gue gini, kalau misalnya gue harus menang untuk menjawab pertanyaan itu dengan dramatisir dan mengundang empati, gue akan melakukannya. Gue bakal bilang, by the way, lu pas ditanya begitu nih jawab apa? gue jawabnya akademik banget sih men. Gue jawab gue jawab pakai data. Kalau nggak salah pertanyaannya gini, Asik. Lu asli lulusan nih pakai data gitu. kebetulan saya bawa USB. Oke, terus. Ditanya, kalau siaran itu bagusan yang improv atau yang script banget gitu katanya. Gue jawab improv dan gue ngejelasin kayak ya data banget sih, kayak gue bilang ya kayak sekarang tuh penonton atau pendengar tuh sebenarnya lebih suka dari sisi-sisi yang menurut dia tuh bukan settingan. Dan menurut gue dengan improv itu mewakili itu, jadi nggak begitu terkonsep. Gue jawab itu akhirnya sebelah jawab dengan dramatisir dan empati, menang. Saya jadi tidak tahu kenapa seperti itu gitu. Lo mau ngasih tanggapan bang? Apa? Lo mau ngasih tanggapan? Kalau gue mau ngasih tanggapan, kayaknya sih kayak dia lihat pas perjalanan lu dari audisinya sampai ke Day 10 ya kan mereka udah ke track tuh latar belakang lu apa. Oh ya, memang awal pertanyaan pasti ditanya. Karena gue pribadi juga gitu men, pas ditanya oke, dengan siapa, misalnya gue Randy, gue punya podcast yang ngomongin pop culture dan sekitarnya. Oke, di situ gue menang, gue punya brand sendiri. Branding. Iya, gue punya branding sendiri. Terus gue ditanya ngobrol, kesalahan gue waktu itu adalah salah sebut frekuensinya. Fatal men, fatal. Itu kalau menurut juri pertama fatal. Karena kedua mungkin karena gue gugup ya, itu yang mesti dihilangin. Berarti memang sebenarnya dari awal kita mengikuti audisi itu sudah dipantau. Ya, sudah dipantau dan sudah di track. Nah, latar belakang lu. kalau gue juga mungkin karena gue bilang gue pernah siaran 3 tahun. Oke. Otomatis itu akan sulit tuh merubah tuh. Iya. Sebenarnya mungkin akan di sisi lain akan gampang ya. Bener ya udah gue tinggal disuruh siaran. Iya. Mungkin lu pasti Lu nggak perlu diajarin lagi gitu ya. kan pasti ada kesan apakah gue ngebawa warna-warna yang di radio gue sebelumnya. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan. Dan mereka nggak mau ngambil risiko itu. Nah, itu satu kedua. Nah, kedua tadi masalah warna. Nah, kalau gue jujur, gue pada saat audit itu gue baru sembuh banget sakit. Oh iya. Gue baru sembuh banget sakit. Tapi dia yang paling banyak makannya di McD. Ya iya. Gue juga gitu. Ya karena itu gue baru sembuh sakit kok. Gue butuh tenaga. Kayak Venom ya. Gitu. Udah sih. Kalau gue sih kemarin tuh lebih ke experience aja sih. Karena gue juga sebelumnya di Jawa itu pernah ikut yang gede juga ada gitu. Ya sih lebih kalau radio itu gue kayak lebih cari pengalaman aja lah gitu. Tapi untuk belajar tuh sebenarnya udah nggak bagian lu lagi gitu ya. Nah kalau ngomongin belajar, sebenarnya belajar tuh nggak ada habis ya bro. Oke. Karena pasti ilmu itu pasti akan ada yang baru dan baru. Even lu udah pernah di situ lama gitu ya. Tapi setidaknya gue ngerti dasar. Ibarat masak indomie, gue udah tau gimana cara buka bumbu, cara ngerebusnya berapa menit, gue udah ngerti gitu. Kayak tadi yang lu bilang di depan ada pelatihan barista, kalau udah bisa, dia udah bisa. Nah itu dia. Gue ibarat kalau disuruh bikin kopi gue udah ngerti, tapi gue nggak ngerti nih latte artnya gimana. Kan itu kan beda-beda kan. Ilmunya begitu. Berarti memang ada yang gue kesampingkan kalau sebenarnya gue udah dipantau dari awal. Juga kita semua ya. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau gue sih nangkapnya adalah ya itu tadi, karena media itu butuh yang otentik, butuh yang original. Mungkin masalah yang gue bilang tadi, kisah-kisah jawaban yang mengundang empati, dramatis, empati gitu, udah kayak liga dangdut gitu kan, itu enggak sih. Itu cuman mungkin kalau dari penilaian mungkin cuma 5%. Tapi yang lo bilang tadi, tunjukin apa yang lo bisa tuh. Terus pada nyanyi gitu kan. Tapi dia di sisi lain ketika orang yang lain nyanyi lagu orang, dia bikin lagu sendiri. Nah, itu yang dicari. Dan memang
sepertinya apakah rumus dari radio itu semua kayak gitu? Pasti nanya apa yang Anda bisa gitu. Yo, karena gue dulu digituin di radio pertama gue dulu digituin, gue bisa apa, gue ngerti musik apa, bahkan gue dulu ditanya nongkrongnya di mana loh. Alamat rumah nggak ditanya? Ya rumah dia tanya lah, standar lah, lo tinggal di mana sih gitu kan, lo tinggal di mana sih, jawab segala macam. Tapi ditanya lo nongkrong di mana, karena enak radio gitu kan. Lo pasti akan jadi karakter lo dari lo nongkrong di mana. Oke, kita kalau gua gambar beda mungkin sebagian friend di podcast nggak ngerti gitu kan. Mungkin kita contohin nih. Kita contohin, sorry gua sendawa. Saya juga Contoh gini. Gua sekarang mau posisikannya lo adalah station manager radio lah. Lo yang punya kuasa atas penyiar-penyiarnya. Lo lagi mau audisi nih. Pesertanya gua sama Randi. Oke. Pesertanya gua sama Randi. Ketika lo nanya Randi, lo kalau hari-hari nongkrong di mana sih? Randi bilang gua nongkrong di BSD. Padahal terminal ya? Hah? Padahal terminal. Stasiun gitu. Stasiun malah. Ya walaupun BSD lah, misalnya kita sebut lah misalnya di gua nongkrong di Sumarekon gitu. Oke. Chill gitu gua Sumarekon. Oke. Terus lo nanya gua, Fik, lo nongkrong di mana? Jonggol. Oke. Gua nongkrong mana di Jonggol. Lo secara logika lo milih mana? Lo milih nongkrong di BSD kan daripada di Jonggol kan? Pastilah. Ya udah. Nah, itu dia. Dan sebenarnya gini sih, mungkin apa gua ngerasa pokoknya di 10 finalis itu gua paling muda men. Nah, pertanyaan gua tuh sebenarnya gini, lo gimana menyikapi rasa yang sebenarnya pengen ya kan, dan akhirnya dipatahkan. Kalau kata lagu Bondan Prakoso, ketika mimpimu ya sudahlah Fix, ya. fix, Bang Ran, dia fix batak. Iya. Tukang nyanyi, Nyanyi loh. tukang nyanyi. Percaya gua. Kalau dangdut adanya Ipul Jamil. Iya, nyanyi mulu, dangdut mulu kayak Bang Ipul gitu. iya, maksud gue kan gitu kan, kadang apalagi kalau yang muda-muda gini tuh gimana. Gue kebetulan pas pertama kali gue di radio itu tuh gue sama kayak lo, umur 20-an. Gue bahkan baru tamat SMA banget. Nah, dan gue dulu tuh pas masuk radio gue nggak langsung siaran, gue jadi operator. Operator dulu. Lu nempel pelanggan gitu pak, koin ini Beda. Oh, jadi Jadi gue yang mixing lagu. Jadi kalau penyiar-penyiar pada liburan MC gue tuh yang di studio tuh yang jagain biar radionya nggak mati. Tengah malam. But itu proses ya? But itu proses. Sampai akhirnya gue bukan cuma lah. Sampai akhirnya gue di radio yang pertama dan terakhir kan gue ada di radio itu gue di spesialis interview. Sampai lu udah di bagian interviewer artis gitu ya? Yoi. Jadi bahkan lagi Sabtu Minggu gue buka jadwal gue share karena ada interview artis, gue disuruh masuk. Oke. Gue udah sampai ada di tahap itu. Itu kan berarti semua tuh proses gitu. Intinya sih lu masih muda ya, santai aja dulu. Nikmatin semua prosesnya. Nah, kalau ngomong originalitas, mungkin yang anak agensi lebih ahli gitu. Iya, nah gimana caranya kalau gue menghadapi direksi atau produser biar gue tetap orisinil dan tetap dilirik gitu. Jadi kayak dia bener ngeluarin warna sendiri, punya style sendiri gitu kan. Terus kalau gua pun juga di edisi juga waktu itu sempat dituntut untuk kreatif. Ya gua jual branding gua dong. Oke. Gua yang senang pop culture, gua punya insight. Dan gua kayak mau membuktikan kalau memang being geek is cool man. Being geek is new sexy. Nah itu udah branding gua tetep pantengin di situ. Makanya gue sampai punya ada podcast sendiri yang ngomongin pop culture dan sekitarnya, Randis Podcaster. Randis Podcast. Kalau gue podcastnya itu lebih ke namanya analisa mata minus. Analisa mata minus, mantap. Saya doang yang nggak punya di sini karena saya cuma menceritakan nyusul. kesedihan ini. Oh tapi yang gue tangkap benang merahnya gini. Berarti ini kan kita lagi ngomongin antara talent dengan direksi penyiaran lah ya. Karena gue ngerti di situ. Talent dan manajemennya. Gitu. Talent dan manajemennya. Berarti sebenarnya talent itu bisa dari operator, bisa juga dari orang Dari penilaian si direksi. iya, bisa jadi talent gitu ya. Iya. Kalau kata Om Leo nih, Iya. Om Leo, Leo Grip Kentang. gue lah. Oh. Om Leo gue naik elektrik. Oh, good next. Semua orang tuh istimewa. Jadi semua orang istimewa men. Tapi yang lo harus lo tahu,
gitu kalau mau terjun ke media manapun ya, kalau media iklan, TV, radio, podcast, internet, ya apapun lah, YouTube, yang orang butuhin apa? Karakter bro. Itu karakter tuh paling penting. faultnya di situ ya. Poinnya di situ. Yang banyak ngomong banyak gitu kan, yang punya itu banyak. Nah, Karakternya karakter. Makanya kayak tadi kenapa lo bilang kok KKI bisa? Iya, kayaknya bisa ada. Kok tiba-tiba trendingnya ngalahin Blackpink gitu kan? Iya enggak? Iya, Ya tapi mungkin itu boneka santet sih, orang baru. Boneka santet. Tapi trending satu guys. Tapi trending satu men. Salah gue. Nah, apa? Kenapa bisa si KKI? Karena kan orang udah bosan Blackpink lah. Ya udah, cewek cantik oriental banyak. Iya, Itu cewek main lo cantik. ke Pik sana tuh banyak begitu kan? Bener, pakai paha gitu ya. Iya, nah cuman KKI gitu, tiba-tiba dia dengan PD-nya, dengan mukanya begitu gitu kan. Kita nggak bilang jelek. Tapi dia dengan begitu, dengan dia berani, dia nonjolnya sendiri gitu, beda gitu. Training bro. Ya walaupun dia banyak gimmick dramanya ya, cuman kan dia karakternya di situ, dia muncul beda. Nah, Justru makin dibenci, endorse-nya banyak loh. Iya. dan semakin dia dibenci, Insight-nya banyak. orang kan bakal ngomongin dia. Salah satunya lu ngomongin KKI kan, kita dari tadi nggak kepikiran KKI bro gitu. Justru gue yang ngebawa. Nah, dengan secara nggak langsung kita nih ngomong KKI ini, orang pasti apa KKI dari video ini nih gitu. Dari podcast dan, ini juga. dan tanpa sadar lu marketingnya KKI gitu. Iya benar. Menunjukkan warnanya Yoi. benar-benar jadi diri gue gitu. Tapi Tapi bukan lo impersonate lo jadi orang lain. Enggak. sebagus-bagusnya itu tetap aja gitu ya. Iya, misalnya lo Batak gitu, lo jangan jadi Judika juga. Capek sendiri ya. Capek sendiri. Judikanya aja udah ada gitu ya. Nah, suara Judika berapa oktav? Lo gereja aja jarang gitu kan? Kan gitu bro. Tapi gimana lo muncul sendiri? Contoh nih. Gue ngomonginnya musik ya. Misalnya, gak usah siaran lah, musik lah gitu. Judika nih, suaranya bagus kan? Bagus kan? Gila, lo pasti pengen punya suara kayak Judika. Pengen lah. Keren men. Cewek mana yang gak mau ya? Jadi gitu ya. Ngomong halo aja merdu gitu kan? Yoi. Kita ngomong panjang lebar males, ya. Nah, cuman apa yang bikin? Nah, tiba-tiba muncul nih sekarang lagi rame India, ya nggak sih? Yoi. Ya bro, India bro ngomong Ya, kita semua kan gitu. Nah, kita semua gagal angkat minuman. Berarti kan di sini India mengajarkan ya, lu kalau mau jadi sesuatu, lu harus beda. Versi lu gitu ya. Iya. Oke. Kalau akan ada 5 juta orang bosan, tapi tiba-tiba muncul India satu, ada India nih, beda nih. Nah, ya udah. Apalagi sekarang orang itu ini terlihat beda. Iya nggak? Iya. Jadi ya, di situ deh poinnya. Oke, gue nangkep tuh. Nah, tiba-tiba nih ada Christina Aguilera, dia kan suaranya tinggi, Mariah Carey, muncul Billie Eilish, suara I'm a bad guy gitu kan. Emang tapi oleh sini men. Oh Iya. sini loh. Gak bisa dipungkiri memang dia yang bikin tuh. Betul. Nah, stand up komedian gitu kan. Banyak. Semua stand up komedian misalnya kayak ngomongin pacarnya, ibunya, mama orang tuanya, cewek, percintaan. Tiba-tiba Coki Muslim muncul dengan ngomongin agama, walaupun itu ya Dark joke lagi. dark jokes lagi. Kan beda, orang butuh yang beda, orang bosan ngomongin cinta, beda. Walaupun sebenarnya segmented juga kan. Ya, Ada jadi, yang ya. pastilah. Nah, enaknya kita nih sekarang, kita tuh ada di zaman orang itu nggak disuapin, orang itu milih. Ibaratnya ini kita kalau jam kita orang ini sekarang kita tuh ibarat apa ya? Aduh, gua kebanyakan analogi ya. Kalau main bola, jemput bola men. Yoi. Kagak nunggu bola. Sama kayak gini. Kita tuh udah di zaman kalau kita datang ke kondangan, kita bukan dikasih nasi kotak, tapi kita datang ke restoran, kita milih kita mau melauk apa. Sama, ibaratnya sama kayak lo datang ke kondangan, ya kan? Atau misalnya lo talent, lo tinggal milih. Lo yang mau dengerin lo siapa, yang mau ngeliat lo siapa tuh lo yang milih. Nah, itu dia. Jadi ya, betul-betul lah kayak lo nggak mungkin di YouTube semua lo tontonin kan. KKI mabok gitu. Emang pernah ya? Contoh bro. Oke. Gue kirain pernah. Nggak tahu ya. Gak apa-apa juga. Nggak tahu ya, tiba-tiba dari belakang minum Jagger kan kita nggak tahu ya. Tahu. Oke. Baru ke KKI lagi, macam Ria Ricis lah gitu.
Siap. Lu nggak mungkin kan lu nontonin Ria Ricis, habis itu lu nontonin Deddy, Kobusher, tiba-tiba lu nontonin Lesti di Akademi, ya kan? Habis itu lu nonton Lesti Rizky, nggak mungkin lu tontonin semua kan? Iya. Pasti milih kan? Segmented. Kayak lu bilang tadi, gue nontonin Urban, lu bilang tadi gitu kan? Lu nonton interview, itu pasti milih lah. Kayak gitu sekarang. Kayak mungkin kayak gue sama Randy ke podcast, Randy bikin podcast dengan bikin YouTube ini ngomongin pop culture, dia milih. Ini nih pasar dia mau kemana? Nggak mungkin nonton dengan Randy. Ini nontonnya kayak itu nggak mungkin. Tapi nggak ada yang tahu. Iya, Nggak ada yang tahu. maksudnya lebih penilaiannya ke situ. Tapi akan lebih sedikit lagi ya. Kalau yang nontonin Randy itu nontonin Rans Entertainment tuh dikit. Iya enggak? Nah, itu dia. Jadi lu sekarang tuh zamannya milih. Lu mau lu mau nontonin lu siapa? Yang mau hire lu siapa gitu ya. Yo, Bukan jadi lu bisa diterima semuanya nih, nggak bakal bisa sih. enggak. Kita nggak bisa pilih semua orang semua. Lu, Iya. lu kalau mau diterima semuanya, lu udah ngelambai. Terima lu semua. Paham lu maksud gue? Lo tiba-tiba tulang lu di presto lembek gitu. Lu terima lu kemana-mana. Hai Cina, lu terima tuh kemana-mana. Iya sih itu. Nah, Karena itulah ada film dari Pretty Boys. iya. Gimana filmnya? Kok jadi bahas ini? Jadi Ya pasti masalah, nggak masalah. Itu tuh semua berkesinambungan. Asik. Bahasa gua kayak orang bener ya. Iya, kita semua kayak orang bener, men. Ngomong kita kayak orang bener nih. Padahal tiga-tiganya lagi nganggur, lagi ambil minum kopi, pengangguran ngomong apa Jam-jam sih segini lagi kan. Tapi maksud gue gini, Randy's YouTube channel ini tuh buat gue juga mau, maksud gue di sini poinnya gue pengen, mungkin ada beberapa juga yang ngerasain kayak gue kan, Sama, men. diperalat oleh manajemen dan juga Demi marketing, konvensional gitu kan. demi branding. Iya. Dan kadang dari gue sih ya, sedihnya tuh kadang kita gini, menurut gue yang udah sejauh ini, yang nggak seberapa sih karena gue belum juga sampai mana-mana, ada istilah basa-basi respect nih. Ketika gue ditolak sama manajemen dan sama media konvensional, bilangnya kamu tuh sebenarnya bagus. Asik. Iya, ada yang sering bilang kamu tuh udah bagus. Iya, kamu punya potensi, kamu lain. Saya suka sama kamu, tapi kamu kan masih muda. Jalan Ya, kamu masa masih tuh. panjang. Pasti selalu kayak gitu. Iya, pasti gitu. Makanya Gua aja dulu deket sama mantan gua kayak gitu, men. Wah, Sama yang lebih tua. curhat. profesional loh, konteksnya beda. Jalan gua masih panjang, men. Iya, gue digituin. Jadi menurut gue gini ya, jujur sih fine aja jawaban kayak gitu. Jadi jangan terlalu disikapi dengan serius banget sih kayak Oke, kayak kata Wak ini ya. Wah, aja tua banget kayak manggil gua. Jadi kalau diambil terlalu serius kayaknya Kalau lo manggil om, gue kasih jajan lo. Gue bayar kos-kosan lu ya enggak? iya, maksudnya kalau diambil terlalu serius gue bakal stuck di situ terus sih gimana ya. Jadi harus siap menerima basa-basi respect Apapun, tadi. ya. Iya. Itu kan kritik membangun juga buat kita memotivasi untuk apa lagi. Soalnya Beyond. iya, soalnya lebih ke masuk akal juga sih. Gak mungkin dia nolak bilang gini, lu tuh gembel ya anjing, jelek Iya. banget. Nggak ada yang ngomong kayak gitu, nggak ada. Ada gak? Nggak ada, men. Oh, Banyak. Kalau gue sih belum lagi. Gue dulu pertama masuk radio tuh itu loh, suara lo tuh mentah banget, cempreng. oh iya. Cempreng ya maksudnya. Ya lu dengerin radio, suaranya bagus-bagus ya. Iya, Padahal mukanya jelek gitu kan. Tapi suaranya bagus gitu kan. Iya. Nah, cuman apa nih satu sisi yang bisa lo tarik ya, balik lagi gue bilang karakter kedua apa Edi itu Wah, jadi kalau dari gue nomor 1 banget sih. aman. Parah. Nah, Skill banyak. Lu bisa belajar. Anak Sama. kecil diajarin skill juga jago. iya, memang attitude itu parah sih, itu harus utama menurut gua. Nah, tapi kok attitude bagus tapi lo nggak punya karakter sama dua, lu bohong. Pasar nggak nuntut gitu ya. Yoi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ngerasa bahwa dia nggak cukup, sarannya gimana? Cukup belajar, men. Belajar lagi. Terus kalau ada kata-kata basa-basi respect tadi, sans aja. Anggap santai aja, anggap aja itu motivasi, men. Gue selalu bermindset ketika ya gue udah berapa kali interview kerja, berapa kali gitu. Casting juga. Ya bukan rezeki gue kalau gue nggak kepilih. But struggle game. Anggap aja fun aja, gue buat ketawa-ketawa aja, buat happy gitu kan. Ya kita kalau nggak gagal kita nggak ngumpul begini, lo mungkin udah siaran ya kan.
boro-boro lo ini request lagu dong, boro-boro lo denger tai lah kalau bilang gitu kan. Tapi yang menang siaran yang kita bahas ini Iya. radio tadi sampai sekarang belum siaran cuy. Ya positif Kan- lah, kan lagi corona. Lagi Oh. pandemi juga, nggak mungkin dong ke kantor. Maaf, saya agak dengki soalnya. Oh, Udah dong, udah. Kasih nggak sukses. sebenarnya anda udah dengki dari tadi sih. Udah dong. Anda sih sudah lebih dengki dari tadi gitu kan. Tapi kesempatan bakal ada lagi. Hah? Ada lagi. Iya. Lu nanya kayak gitu ke gua kayak dukun gue. Kesempatan itu ada lagi. Banyak. Anda kan orang ex manajemen, ex announcer. Banyak. Seberapa sering sih Sekarang Apa udah tuh? banyak. hiring Iya. talent? Sekarang udah banyak fasilitas provider Ini lain kan. kalau gua konsepnya kalau abis ditolak, lu gimana caranya mau otak biar lu yang ditarik, bukan lu yang ngejar tapi lu yang ditarik, lu yang dijemput. Itu sih. Itu bro. Dan itu Ibarat kualitas. biji kopi kita lagi di grinding ya. Hah? Ibarat biji kopi kita lagi di grinding. Lagi Ah. dialusin ya. Kita ini masih mentah gitu kan. Dialusin. Apa tadi? Di grinding. Grinding tuh bahasa Inggrisnya mengucapkan salam. Iya, di Greeting. grinding Oh, lagi greeting. diolah. Sorry, greeting ya? Grinding. Oke. Jadi gitu nih. Jadi kalau misalnya lu berpikiran sekarang, wah gua ditolak. Gak adil, hidup gak adil gitu. Oh, tai lah hidup ini gitu kan. Padahal gue sebenarnya bisa. Life sucks man misalnya. Tapi Itu versi gue ya. Bisa. Pembelaan gue aja tuh ya. tapi lo harus berpikir sekarang gimana caranya lo bikin sesuatu supaya ditarik. Wah, gitu bro. Yang mahal kan. Gua sedikit ngambil kisah ya, yang ini yang gua tahu ya. Oke. Gofar Hilman. Ya, Bang Gopar, halo. Bang Ah. Gopar. Doi pernah interview Kita sudah terhubung dengan Bang Gopar. Itu tuh dulu banget. Ya, kita sudah terhubung dengan Bang Gopar. Halo Bang Gopar. Nah, maksudnya Nggak ada ya? maksudnya gini, sibuk doi. mungkin orang tahu sekarang Gofar Hilman punya penyiar hard rock ya nggak sih? Gitu. Sebut FM segala macam lah, Bra, punya ngobrol. Tapi kan orang dikit yang tahu kalau dia itu dulu bikin konten dan dia dulu ngeblog dan dulu dia bikin konten sarung-sarungan. Lu nggak tahu kan? Nah, dan Tahu gua. sarung-sarungan itu dulu sempat hits dan akhirnya hard rock pada saat itu tuh nyari penyiar pengganti, misalnya sebenarnya si Andira siaran sendiri Oh, iya. dan dia nyari penyiar tamu. Maksud gitu. lu buat backupan gitu? Iya, buat backupan gitu. Nah, untuk di siaran sama si Andira. Ini Andira. Ya, Halo, bukan. bukan. Andira. Nah, jadi si mantapnya itu lu nyari orang-orang yang talent. Dulu ada Adreno Colby, dia dulu stand up komedian. Sekarang megang manajemen MLI. Oh iya. Pada saat itu kan dulu kan 2013 awal itu kan stand up komedi lagi hype-nya. Itulah tiba-tiba Gofar dengan konten sarung-sarungan dia. Dan ternyata pas di daga siaran ngehe nyambung, Pecah. udah dia yang ditarik. Nah, jadi dari situ pelajaran gua ambil ada mungkin gini ya, gua nggak kecil hati ketika gua ditolak di media-media di Jakarta Apapun itu. Nah, karena gua rasa gua belum ada nih, gua pribadi justru gua ngomong kayak gini karena gua juga masih Nyari. bukan nyari, gue lagi bikin sesuatu yang mungkin gue menonjol dengan keadaan berbeda. Nah, itu dia. Karena gue dulu di Medan, gue muncul dengan keadaan berbeda. Nah, gue lagi mengulang apa ya? Mengulang resep dulu gue di Medan, gue ulang lagi nih. Makanya kemarin kan gue karena kesibukan yang lain gitu, jadi gue nggak fokus. Nah, sekarang muncul lagi. Kebetulan Bapak pemerintahan ya? Ya gak usah disebut lah ya. Bapak juga? Instansi, Iya, pernah sama di lah. Saya mahasiswa, jadi saya pergi aja. Anda jangan kayak gitu. Nanti Anda duduk di sana. Anda bilang Anda mahasiswa lagi gitu. Iya, padahal mau juga saya. Mau juga kan. Nah, jadi intinya gitu. Kayak gue sendiri, gue juga sekarang lagi berproses dengan caranya gue muncul agar gue ditarik. Gue harus jadi beda dong. Unique selling gitu ya? Yoi. Karena gue dulu di Medan ya lu bayangin aja suara gue cempreng. Apa sih bisanya gue? Iya, setuju. Jadi gue dulu tuh naik adalah gara-gara tulisan-tulisan gue. Dulu tulisan gue tuh lumayan ngehe. Blog juga ya? Ngoblok. Ya, blog semutnya kalau boleh promosi di sini boleh. Masih nulis tapi Masih sekarang? aktif kan? Dia udah nggak nulis, Aktif sih? Ya.
Cuman gue masih bisa dibuka. Gue buka Jejak digital is forever. Fikri Hendra 07.blogspot.id, masih blogspot loh. Blogspot ya. Dan gue sih baru bikin Medium kemarin, jadi gue kayak www.medium.com/fikrihendra07. Ya, tambahan daripada kita capek, Anda nanti tulis di caption. Oke, iya nanti gue jelasin kok di sini. Webnya iya, sekarang. Sosial bahkan media. podcast gue sekarang, nah, gue coba nih, guys, sekarang gue nge-podcast bukan gue ngikut tren sekarang, enggak. Justru lu lagi nyari yang unique selling dulu. Nah, gue juga di sisi lain, gue lagi latihan lagi siaran, dan gue gak gagu-gagu amat gitu. Oh, iya sih. Karena udah lama juga vakum ya. Yoi, kayak misalnya contoh, gue di podcast, gue kepikiran nggak pernah bahas kenapa cewek kalau foto kepalanya miring. Nah, Mungkin sakit ini. Keseliu. kalau foto dengerin podcast ya. Oh, lu baru tag itu? Enggak, udah lama, itu udah lama. Promosi Intinya- biasa buat taruh itu. Intinya ya gitu, kalau gue tuh karakter gitu, gue tuh selalu mencari sesuatu yang mungkin Orang nggak. nggak gitu. Padahal itu sebenarnya terjadi gitu. Kayak gue kemarin baru ngebahas gitu. Kayak lu kebayang nggak sekarang itu trennya itu di Thank you, Lighting. trennya itu udah sekarang kalau di belakang kan kebetulan gue sekarang pindah ke daerah Bekasi ya, yang otomatis gue lewatin jalur Pantura nih. Lo tau dong kalau di Pantura temennya siapa? Truk. Iya. Dan Mungkin kalau kontainer. nah mungkin kalau kita flashback nih ke 10 tahun ke belakang, mungkin gadis-gadis di truk itu modelnya kayak kakak-kakak ini di belakang ya. Mirip sih. Oh iya benar. Iya. Gambar truknya. Hah? Ceweknya emang nggak kayak gitu. Enggak, gambar Ceweknya truknya di- begini. Enggak, gambar truknya begini. Oh, oke. Nah, sekarang kan gue setiap hari ya lewatin Pantura gitu. Yang gue lihat itu udah dalam bentuk print, yang tiba-tiba ada Najwa Shihab di belakang truk, ada MG Storia, atau bahkan tahu mungkin cewek dari mana. Mario Ozawa. Iya, Mario Ozawa, tapi memang itu kayak bentuk print gitu. Lu nggak pernah nggak kan? Iya. Bahkan sampai gue kasihan nih ketika kan stiker itu kan sifatnya memudar ya. Iya. Jadi kalau udah cewek muka itu pudar kayak lagi sakit gitu kan, pengen lo kompres gitu. Demam gitu. Nah itu tuh yang gue bahas. Orang kan nggak ngeh gitu. Kayak misalnya, kalau gue sih lebih ke konteksnya lebih ke kayak gitu. Iya. Kalau gue kalau bahas yang umum gitu ya, udah lah semua orang juga bahas itu. Orang bahas corona ya, semua orang bahas corona gitu. Lo ngapain? Unique selling juga tetap yang dikedepankan gitu ya. Yoi gitu. Oke, mungkin gua harus lebih unik lagi. Mungkin nggak ada kupingnya gitu. Ya, lo cari karakter aja gitu. Lo pasti punya. Mungkin lo suka bola gitu. Cuman apa nih mungkin yang belum orang bahas tentang bola? Mungkin lo bisa bikin kita contoh ya. Mungkin taruh gue sama Remena podcast ya. Lo mungkin lo mau main YouTube, lo bisa bahas pacar-pacar pemain bola. Kan jarang tuh yang orang bahas. Mobil-mobil pemain bola yang sebenarnya tuh udah dibahas tuh di zaman koran bola, zaman dulu. Tapi gua nggak tahu kenapa ya. Terkadang konsep di pikiran gua lebih kayak cara konvensional sih. Maksudnya gini. Nah, Ada casting gua ikut, ada banyak yang mana itu gua datang. Nah, cuman Belum nge-branding banget diri gue sih. itu nggak salah. Nah, cuma ketika lo Anjing. ketika lo ikut begitu, wah ini lo harus bisa bikin yang orang lihat lo, wah ini beda gitu. Nah, itu bro. Iya. Kayaknya punya modal ya kan. Oh, gue punya podcast, gue punya YouTube gitu. Dan itu sebenarnya wadah buat belajar juga ya. Iya, buat belajar. Iya. Praktek, Apalagi lagi pandemi gini kan. gabut. Enak Gue nih. kok dipikir-pikir ya, gue ngapain lagi bikin podcast sebenarnya, tapi nggak apa-apa. So, Mengisi waktu luang juga. Terima kasih loh. Yoi, Luar biasa sama-sama. brother. Berarti gue dapat insight baru bahwa buat teman-teman yang merasakan masalah ini kan seperti, YouTube lo ya jadinya ya. seperti saya, iya terima kasih loh buat Trendis Channel Iya, Randy Channel. yang ngerasa anjing gue casting Kita, Mes. Bukan tuh doang, kita. Oh, iya. Oh iya, kita. Kita, men. Kalau gue sih nganggapnya lebih ke ya udahlah iseng aja lah. Iya, fun aja, for fun. Kalau gue karena umur seperti kita ya kan, sangat menggebu-gebu. Semangatnya masih Mana nih produser nih yang mau ngomong? Gue sama lo beda setahun lah. Sama dia beda 6 bulan ya? Jauh. Gue masih imut banget, gue 20. Iya. Jadi harus unique selling. Pasti pertanyaan dari caster yang akan ditanyakan itu kamu bisa apa gitu. Kalau lo jawab itu lo ribet. Kalau dari gue cuma satu, lo punya karakter. Bro,
Kalau gue FB original sih. Yo, Original. karakter original. Dari gua? KFC original. Ya. Enak tuh. Kalau dari gua semangat. Karena Nah, kita kalau gue nih yang gue ambil dari lo, sebenarnya gue sama Randy butuh ini dari lo. Gue tuh butuh semangat kayak lo. Mungkin kan kalau kayak gue sama Randy tuh udah umur ya, faktor usia juga. lebih kayak yang kayak gue lah tadi ya, gagal ya udah lah gitu. Belum rezeki gitu ya. Kalau umuran gua Semangatnya ada di lo gitu. Gue nih perlu nih nyuri semangat dari lo. kalau dari gua nih semangat gimana mau tuh. Yoi. Sebenarnya nggak bisa dibohongin dong, semangat itu sebenarnya naik turun cuy. Yoi. Nah, Cuman lo gila sih lo. Di Instagram lo semangat lo tuh, wih Luar biasa loh. Lu ibarat motor nih, ting boy, botak. Kita udah mulai elektrik yang mulai kalah. Itu dari starter elektrik. sebenarnya gue ini ya mesinnya bandel. Lu di engkol paling, weng gitu. Ngeri loh itu. Iya. Iya, lu 2 tak bro. Gue kadang mengkonsepnya gimana ya? Walaupun bikin ini bikin risih ya, asap gitu mana-mana. Ngebul kayak sampai Ngebul, patah. gitu kan. Bilangnya ganggu. Ketahuan wah nih oli sampingnya Castrol nih pasti nih. Wangi gitu. Ya, oli Castrol boleh ada sponsor di bawah. Boleh. Ini spesial loh, kita mau bahas otomotif, mau bahas cewek ini juga bisa lah. Gak masalah jadi semua. Bahkan sebenarnya permasalahan yang saya bawa dari awal tadi ada cuma bahas sedikit saja. Iya, itu dia. Jadi buat teman-teman di rumah ya pasti jangan lupa subscribe channel ini. Like, comment, subscribe. Bisa. Sikat. Lu komen juga nih sama yang punya mau bahas apa kan bisa. Yoi, bisa. Dan yang cewek cakep-cakep dan gue. Ya boleh. Oh iya, ada ntar gue taruh sosial medianya. Oke. Cuman kalau yang cewek-cewek yang memikirkan agama jangan dia ini. Oh ya. Saya tidak agama. Karena kalau mungkin lo mau ngedem cewek-cewek ngedem kita gampang gue sama Randy. Tapi kalau lu ada kehalang agama, kehalang marga kan. Jadi sih orang Batak susah emang. Memang ya begitulah. Ya sudah lah. Kalau begitu karena ini sudah 41 menit juga. Ya. Nah gimana gitu? Tadi gimana tuh semangat apa yang lu dapet? Kenapa kok bisa gitu? Balik lagi. Oke. Gini ya. Belum closing belum. Iya, Jadi. Belum closing, gak jadi. Ini closing dari gue nih. Asik. Closing nih. Buat teman-teman yang buat teman-teman. Tolong nggak ada mic apa? Kita nggak ada. Oh nggak ada. Ada nih. Oke, coba. Ya. Ya sebenarnya kalau dari gue, ya enggak. Terlalu habis. Udah aja nih. Oke. Sedap. Dari gue gini sih men. Jangan anggota dewan lu. Nyalain dulu jangan tombol ya. Dimatiin dulu. Mohon maaf saya nggak jadi nih. Biar walk out, ya kan? Biar walk out, dimatiin. Kalau dari gue gini ya, mungkin beberapa orang misalnya dia ditolak sama cewek. Jawabannya pasti gini, ditolak sama cewek, ditolak agensi, ditolak sama kerjaan dan lain-lain. Jawabnya, cewek bukan cuma lu, kerjaan bukan cuma lu. Biasanya dia orang kayak gitu kan. Iya. Kalau gue, bedanya gue di situ. Gue kalau ditolak, gue jawabnya gini, yang nolak gue bukan cuma lu men. Iya. Bahkan yang lebih bagus daripada lu udah pernah nolak gue. Lu yang masih kalah bagus udah nolak gue, jadi gue biasa aja. Nah, ini. Nice. Makanya usahakan anda cobanya banyak supaya anda ditolaknya juga banyak. Habiskan masa gagal anda ya kan. Banyak jalan menuju Roma, men. Benar. Makanya gue kadang bingung loh. Kenapa dunia ini bahkan Albert Einstein menciptakan lampu 1001 hari. Thomas Alva Edison, men. Ya itu 1001 kali. Ya kan? Kenapa nggak ada cerita yang mengangkat orang yang udah nyoba terus gak pernah dapet kayak gue? Kan semangatnya betul udah cuci jempol walaupun belum dapet. Paling gitu sih dari gue. Oke. Jadi lu harus mikir bahwa yang lebih daripada nolak lu sebelumnya juga udah bagus banget nolak lu. Apalagi biasa-biasa aja wajar dong. Jadi ya keep struggling, Karena keep fokus, keep sesuatu yang healthy. besar bakal ada buat diri lo. Oke. Thank you ya teman-teman semua. Oke, thank you so much Dari teman-teman. Balik Dari Coffee. Balik Coffee. Jangan lupa ya. Like, comment, subscribe, follow Instagram gue. Gue juga punya podcast namanya Randis Podcast yang ngomongin pop culture dan lingkungan sekitar. Kalau gue punya podcast namanya Analisa Mata Minus. Lu apa? Follow me on Instagram, Iya. Pangeran lu. Ya ini. Sampai ketemu di video berikutnya Randis Channel. Adios.